pernah mendengar nggak pendapat orang atau penilaian orang terkait dengan hijrahnya Mas Rey dan Mas Sunu? Yang tentunya orang melihat kejelekan gitu ya. Kalau saya sendiri, dulu waktu saya zaman jahiliyah zaman jahiliyah zaman dinas timing saya cuek aja, orang mau bilang apapun juga mengenai kejelekan saya nggak peduli. Nah sekarang saya alhamdulillah telah berhijrah dan Allah tempatkan saya di tempat yang merasa saya nyaman sekali. Orang mau ngomong apapun juga terserah deh, mau ngomong apa juga gitu, ngomong ini kok gini kok gitu, banyak kurang kan? Ya namanya juga manusia kan pasti banyak kurangnya gitu. Jadi ya udahlah nggak usah didengerin gitu. Mas Rey cuek juga? Iya, enggak sempet nafsu juga, sempet wah nu kurang ajar kan ada satu. Kan gini ya, mata kita ini kan pandangan kita ini terbatas. Kita lihat kan ini teman-teman nih di antara teman-teman ini kayaknya nih yang gampang dapat hidayah nih. Dia suka sholat nih kadang-kadang. Udah kita dakwahin dia gitu kan. Untuk lebih dekat sama Allah gini-gini. Udah habis kita pulang, ternyata kita mendengar dia ngomongin ke teman yang lain. Dia bilang, si Ray kacau nih. Gue sebagai sahabatnya khawatir, takut-takut dia gimana nih. Tolong nih gini-gini. Gue bilang, dalam hati kita kan, kurang ajar lu dulu gue ajak ke tempat yang gak baik mau-mau aja gak ada protes apa-apa. Sekarang gue ajak ke masjid ngomongin di belakang gitu kan. Awalnya begitu kan, nafsu juga mau didatengin lagi tapi astagfirullahaladzim. Justru di situ kita lebih bisa merasakan nikmat gitu kan. Bahwa hidayah ini mahal gitu kan. Allah telah pilih kita. Sekarang kita pengen ngasih hidayah ke teman ini susahnya minta ampun. Oh ternyata betul. Seorang Nabi aja nggak bisa kasih hidayah kepada keluarganya gitu. Kepada pamannya ke Rasulullah. Jadi semakin hari Allah semakin kasih pelajaran iman gitu. Dari situ kita belajar. Kalau ini sih sikapnya normal lah. Orang saya juga anak band dan sikapnya normal gitu. Ketika ada orang bilang ente kayak domba, kayak kambing gitu kan, jenggotan gitu kan, kayak teroris kayak apa, adalah sakit hati. Tapi itu dibawa nikmat gitu. Maksudnya dibawa nikmat ketika kita sholat kan takbir yang dulu belum pernah diomongin orang sama yang pernah diomongin orang kan beda. Kalau dulu kita sholat orang nggak ada yang peduli kan. Tapi ketika orang bilang lu nggak usah ngajak-ngajak gua sholat deh gitu kan. Begitu kita takbir kan nikmatnya beda. Ya Allah terima kasih engkau beri saya kekuatan untuk bisa takbir gitu dalam sholat. Teman saya diajak susah banget kan gitu. Jadi di situ ya pelajaran. Kalau kita ini kan alhamdulillah Mas Rey dan Mas Sunu udah bisa mengajar pelajaran dari setiap kehidupan gitu ya, dari setiap apapun kejadian yang ada di depan mata. Kalau kita berbicara atau menilai orang lain, bergunjing, bergibah, fitnah, tapi itu cuma di hati kita doang nih, nggak diomongin orang lain, itu masih termasuk dosa juga. Itu juga sudah merusak hati, tetapi belum sampai kepada nilai yang diharamkan. Tetapi Imam Ghazali sampai begini. Imam Ghazali kalau orang itu boleh menggibah orang lain, maka setiap hari saya lakukan gibah untuk ibu saya. Kenapa? Karena kalau saya bisa gibah ibu saya, kebaikan saya diambil ibu saya dan kejelekan ibu saya ambil. Masya Allah. Sebagai khulasah kesimpulan ini, betapa nilai agama, betapa nilai iman. Saya boleh dibacakan surat Al-Imran ayat 91 tentang nilai agama, nilai iman dalam hidup ini. Iman itu sesuatu yang dihargai oleh Allah lebih daripada emas sepenuh bumi. Kita lihat wanita punya emas 2 gram saja kadang ngomongnya sambil gini, ini emas sepenuh bumi tidak ada artinya kalau dia tidak ada agama dalam hidupnya. Al-Imran ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya. Stop dulu. Orang kafir mati dalam keadaan kafir. Orang kafir adalah orang yang nggak punya iman. Maka disebut kafir. Kalau nggak punya uang namanya fakir. Kalau nggak punya suami namanya jomblo. Kenapa ya, jadi gitu ya. Nah, kafir nggak punya iman, dia tetap mati. Tidak ada iman. Ini pikir kita supaya kita tahu orang itu harus dapat hidayah, orang itu harus dapat iman. Terus? Maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi. Ini bukan Mas Wijayanto, murah kalau itu. Walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Itulah harga iman. Maka pesan penting saya alhamdulillah ini diingatkan kembali. Ya saya juga ada pesantren di rumah.
Saya juga ini artinya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau bisa jangan sampai matilah kecuali kita ada agama dalam hidup kita. Iya. Dan yang terpenting sekali mari kita kaji diri kita ya untuk lebih memperbaiki diri daripada mengkaji dan melihat atau menilai diri orang lain. Silakan Mas Mice. Jadi saya jadi flashback ke belasan tahun yang Zaman lalu. jahiliyahnya Mas Mice nih? Ya, Oh, oke. jujur. Jadi orang hijrah itu berawal dari gelisah ya. Jadi alhamdulillah kalau kita masih ada rasa gelisah, itu penting menurut saya ya. Jadi otomatis berpikir ya. Nah ini pengalaman benar ketika dalam keadaan posisi seperti itu, saya sedang nyetop taksi, semua taksi saya stop tuh nggak ada yang mau berhenti. Tiba-tiba ada satu taksi yang saya nggak stop berhenti. Jadi saya naik ke mobilnya itu, dia cerita banyak tentang Rasulullah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maaf, Apa yang Mas Mice dapat waktu itu? ada dua pesan yang pertama dia bilang, carilah cahaya dengan lentera. Carilah cahaya dengan lentera. Pikir, cahaya kan nggak perlu pakai lentera sudah kelihatan ya. Terus kedua, carilah perahu di darat, yang berlabuh di darat. Ini kalau saya ilustrasikan seperti ini sebenarnya. Nggak perlu kan pakai lentera, saya pakai lentera lagi untuk cari cahaya. Jadi intinya emang kalau kita mau berubah emang ternyata emang dari Iya, mata hati. ya dari kita dulu gitu. Ternyata yang perahu berlabuh darat itu ya saya sudah cari pasangan. Iya, Gitu. Subhanallah. Masya Allah. Iya. Dan anehnya lagi, tiba-tiba saya sudah sampai depan rumah. Tanpa saya sebut alamat. Dia udah tahu ya. Masya Allahu Allah. Akbar. Wow, ternyata ya kalau Allah punya mau apapun bisa terjadi. Allah ingin memberikan hidayah dan meningkatkan derajat seseorang. Allah punya mau. Allahu Akbar. Kun fayakun, pastilah akan terjadi. Terima kasih Mas Mice. Terima kasih Mas Sunu dan juga Mas Rey. Baiklah pemirsa, semoga apa yang kami hadirkan di sini bisa menginspirasi kehidupan Anda dan memperbaiki kehidupan Anda dan kita bersama. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.